Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di konten kali ini kita akan mengikuti terapi fisiknya Akung ya. Jadi terapi pasca stroke untuk teman-teman yang mungkin di luar sana, yang keluarganya yang mengalami stroke bisa mencontoh terapi ini. Ikuti kita ya. Hari ini tuh kita mulai terapi ya, cuma terapinya dimulai dari ini, biasanya nanti dikasih alat pemanas kaki dan tangannya, dipanasi supaya lebih memudahkan untuk gerak. Jadi ini masih ngantri. Akung. Jadi ini untuk terapi dikasih alat listrik ya, jadi untuk pemanas. Nanti kaki sama tangannya akan distimulasi supaya lebih memudahkan untuk bergerak. Sini diatur sama tombolnya tadi, sama petugasnya, disesuaikan sama kekuatan pasien. Kuatnya seberapa besar getarannya. Ini nanti kurang lebih setengah jam ya. Ini latihan untuk ketahanan kaki ya, jadi supaya kakinya kuat. Ini kecepatannya juga bisa diatur, tergantung seberapa minta cepatnya gitu. Biasanya sini dilakukan 10-15 menit. Semangat Akung. Biasanya pakai terapi ini ya, cuma karena punya terapi ini di rumah jadi nggak dilakukan di sini. Terapi ini tuh apa sih? Dipilih-pilih terapinya, soalnya kadang capek ya kalau langsung dilakukan sekaligus. Ini ada di Pak. Dapat kunci. Awas hilang ya kuncinya. Ya, terus ini. Apa ini? Ada di tas. Aku taruh di sini ya. Foto ya? Ini fotonya apa? Kayak foto. Wow, enak. Coba ya. Terus lurus lagi belum lurus. Nah, juga lurus ke depan. Oke, lagi keluar. Oke, terus lagi dorong lagi terus keluar. Terus sedikit. Lagi bisa. Oke, lagi
bisa. Kaget. Ya, oke. Awake gak usah melok. Awake gak usah melu. Foto. Ini susu. Mas ya. Kaget. Kaget agak. Kalau posisi ke sini, ini dengan sini balik. Di sini balik. Ini nanti ya nanti. Nah, yo, iki lurus no. Gak iso. Biyen ngene. Tidur. Ini ke kanan lo. Kiri. Tidur. Sama lu. Tutup. Oke, buka. Tutup. Oke, buka. Tutup. Buka. Ayo lagi saya bantu. Terus lepas bisa. Bisa. Nah, bisa. Lepas, bisa, ngomong apa? Bisa, bisa, lepas. Meskipun sudah terapi di rumah sakit, biasanya kita tetap dapat melakukan terapi sendiri ya. Biasanya ini dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore. Durasinya kurang lebih setengah jam. Ya apa kong? Enak tangannya kong? Nggak sakit kong? Ini supaya melatih kekuatan bahu. Oke, itu tadi beberapa terapi ya yang dilakukan aku.
Saya cerita ya sedikit. Kalau misalnya tanggal 19 Desember itu aku stroke ya. Jadi jatuh terus kemudian stroke gitu. Ini serangan yang pertama. Terus kemudian kita melakukan beberapa alternatif pengobatan, mulai dari bekam, terus kemudian pijat urat, terus sama terapi di ortopedi di rumah sakit. Yang tadi teman-teman ikuti itu yang terapi ya, terapi fisik. Nanti untuk next video selanjutnya mungkin saya akan jelaskan tentang pengobatan alternatif lainnya. Terapi yang dilakukan Akung itu seminggu 2 kali ya di rumah sakit. Yang pertama tadi itu pemberian aliran listrik ya. Jadi itu panas, sepertinya panas supaya bisa memberikan rangsangan gitu terhadap tangan dan kakinya supaya lebih memudahkan bergerak gitu. Jadi diberi aliran listrik. Terus yang kedua terapi kaki ya. Jadi ada terapi kaki. Kalau kaki ini mungkin sekarang nggak terlalu efek banyak dilakukan karena memang terapi kakinya itu sudah dilakukan 2 bulan pertama karena memang alhamdulillah sudah bisa jalan sendiri. Jadi tadi itu lebih fokus ke tangan itu okupasi, jadi tadi itu lebih banyak untuk tangan. Terus kalau misalnya ini tadi kan hari Rabu ya, kalau untuk hari Sabtu itu tetap ditambah dengan terapi bicara. Nah, kalau untuk terapi bicara itu saya nggak bisa ngesut karena memang terapi bicara ini hanya dilakukan antara terapis dan pasien. Tapi biasanya kalau setelah terapi bicara, biasanya dari pihak keluarga nanti disuruh masuk, terus kemudian dijelaskan perkembangan dari pasiennya apa, terus habis itu apa aja yang sudah dilatih itu, terus kemudian diterapkan di rumah. Kalau terapi bicara itu bertahap ya. Awal sendiri itu memang biasanya pengenalan dari nama-nama keluarga karena memang Akung pertama kali itu tidak kenal sama sekali, keluarga masing-masing itu tidak kenal. Jadi saya anaknya itu tidak tahu gitu. Terus kemudian kita mulai dari memberikan memori baru ya. Jadi kalau memori lama kan dianggap hilang, jadi kita memori baru. Jadi kita benar-benar kayak ngajari anak yang baru mulai mulai ngomong gitu, mulai bicara. Jadi mulai dari hal-hal dasar, diajari hari, terus kemudian diajari tanggal, terus diajari tadi makan apa, naik apa ke sini gitu, hal-hal mendasar itu pertama kali. Terus kemudian bertahap mulai diajari tentang sebelum dan sesudah, sebelum hari ini hari apa, sesudah hari ini hari apa, atau angka gitu ya, atau disuruh mengurutkan angka. Terus kemudian diajari profesi. Awal sih disuruh banyak pilihan ya, jadi memang setiap kali dikasih instruksi apa selalu ada pilihan di bawahnya gitu. Jadi misalkan yang bisa terbang itu apa gitu ya, kendaraannya bisa terbang apa gitu, nggak akan pertama kali nggak akan bisa jawab, tapi kemudian dikasih pilihan dan aku bisa. Terus lama-lama sekarang hanya berupa kalimat pertanyaan terus kemudian dijawab. Jadi memang alhamdulillah luar biasa perkembangannya, dan memang luar biasa teman-teman harus rutin untuk melakukan terapi. Ada beberapa yang bisa saya sharing ya buat teman-teman yang mungkin keluarganya ada yang stroke. Memang ada beberapa catatan untuk pasien stroke ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, baik keluarga maupun terutama untuk keluarga ya, harus sabar gitu. Jadi memang benar-benar untuk stroke ini ujian yang benar-benar menguji kesabarannya kita, kesabaran dalam hal merawat, kesabaran juga dalam hal untuk mendampingi terapi, itu juga kesabaran untuk selalu memotivasi ya, karena memang psikisnya itu tidak stabil, maksudnya keadaannya, moodnya itu kadang tidak stabil, terus kemudian motivasinya juga naik turun. Jadi memang perlu benar-benar disupport dari pihak keluarga, dan memang perlu benar-benar untuk didukung gitu ya, dan jangan sampai menambah beban pikirannya. Yang kedua, diperlukan keistiqomahan ya, atau konsistensi dalam perawatan stroke, karena biasanya pemulihannya memang dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin bertahun-tahun. Kalau alhamdulillah aku ini perkembangannya luar biasa selama 2 bulan pertama.
Terus kemudian ini mulai ada perkembangan, tapi tidak terlalu signifikan, tidak seperti yang 2 bulan pertama. Jadi harus rajin terapi. Terus habis itu, karena memang dokter mengatakan bahwa maksimal penyembuhan pasca stroke itu 6 bulan pertama. Itu yang maksimal. Jadi memang kadang kita harus dikejar waktu ya. Jadi memang harus dioptimalkan untuk 6 bulan pertama. Itu maksimalnya supaya terapinya hasilnya bagus. Terus kemudian nggak bisa kembali juga seperti semula gitu. Selain terapi medis yang dilakukan di rumah sakit juga pihak keluarga dan pasien juga harus ini benar-benar melakukan terapi sendiri di rumah, dan itu harus lebih sering ya waktunya. Dan memang biasanya kalau pasien stroke itu kurang ada inisiatif gitu, jadi harus selalu diingatkan. Karena kadang waktunya lebih banyak bengong ya, karena memang kaitannya sama saraf itu. Jadi keinginan untuk melakukan upaya tertentu itu harus selalu diingatkan atau dimotivasi kita sebagai pihak keluarga. Kalau nggak seperti itu ya akan lebih banyak waktunya untuk diam. Dan mengoptimalkan terapi itu ya harus sering-sering latihan. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sharing ya tentang terapi pasca stroke. Minta doanya nih ya, doanya, dan saya juga mendoakan semoga semua pasien stroke ya segera bisa kembali pulih dalam keadaan normal kembali, termasuk bapak saya juga mulai bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Terus kemudian semoga ini ujian ini gitu ya bisa menggugurkan dosa-dosanya kita, terus juga bisa dicatat sebagai amal ibadah Allah, dan semoga bisa meningkatkan derajatnya kita gitu ya. Semoga ujian ini bisa membuat kita naik kelas ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video di konten kali ini memberikan manfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.